Jumpa lagi di channel K3 Koki Keluarga Kita. Tempatnya berbagi resep standar, berbagi tips, dan berbagi keterampilan praktis. Sekarang memasak jadi lebih mudah karena sudah ada lebih dari 150 resep standar di channel ini. Mau bikin apa hari ini? Tinggal cari resepnya, lalu ikuti langkah-langkahnya. Dengan resep standar, maka siapa saja bisa membuat masakan sehari-hari, camilan ataupun minuman yang segar. Untuk hasil terbaik, maka jangan lupa gunakan pertama sendok ukur, kedua gelas ukur, dan ketiga timbangan. Sebaiknya gunakan timbangan digital. Kali ini saya ingin membagikan resep standar cara membuat keripik keju yang rasanya gurih, garing, renyah sampai ke dalam, dan melempung-melempung atau meruntus-meruntus seperti ini. Bagaimana cara membuatnya? Simak resep dan tutorialnya. Siapkan bahan-bahannya. 250 gram tepung terigu protein sedang. Saya menggunakan merek ini, bisa juga menggunakan merek lain. 100 gram tepung tapioka atau tepung kanji, saya pakai merek ini, bisa menggunakan merek lain juga. Lalu 1 butir telur ayam ukuran sedang, beratnya kurang lebih 60 hingga 65 gram. 50 gram keju cheddar. Ini nanti kita parut. Saya pakai merek ini, bisa juga menggunakan merek lain. 50 gram margarin. Setengah sendok teh garam halus. Gunakan sendok ukur seperti ini supaya nanti rasanya bisa pas. Setengah sendok teh baking powder. Setengah sendok teh penyedap rasa, 75 ml air. Langkah pertama, campur tepung terigu, tepung kanji, dan kejunya. Lalu ini kita aduk sampai betul-betul rata ya. Masukkan margarin, lalu ini kita aduk menggunakan tangan sampai berbutir-butir ya. Di tempat terpisah, campur telur, garam, penyedap rasa, dan baking powder. Lalu kita kocok sampai tercampur rata. Tambahkan air, aduk sampai garamnya ini betul-betul larut ya. Lalu setelah tercampur rata, masukkan ke dalam tepungnya. Kita aduk sampai betul-betul tercampur rata. Aduk terus sampai bisa menggumpal ya. Ini nanti adonan agak keras, jadi jangan terpancing untuk menambahkan air ya. Jadi walaupun adonan ini cukup keras, tapi tetap bisa menggumpal seperti ini ya. Jadi jangan sekali-kali ditambahkan air karena nanti akan membuat adonannya itu terlalu lembek saat kita giling. Kemudian setelah menjadi gumpalan seperti ini, kita diamkan kurang lebih 30 menit ya. Ini tujuannya untuk memudahkan kita saat kita giling. Ini nanti setelah didiamkan adonan akan menjadi lebih lembek dari semula ya. Makanya jangan sekali-kali ditambahkan air. Ini kita diamkan dulu selama 30 menit. Adonan yang sudah kita diamkan tadi, kita bagi menjadi beberapa bagian, lalu kita giling tipis ya. Bisa menggunakan gilingan manual seperti ini, atau bisa juga menggunakan gilingan seperti punya saya ini. Alat punya saya ini semakin besar nomornya, maka semakin tipis hasilnya. Apapun alat yang kita gunakan, yang penting hasilnya
tipis, kurang lebih setengah mili. Kalau menggunakan alat seperti ini, penggiling seperti ini, maka kita giling dengan menggunakan nomor 1 sampai halus. Untuk bisa menghasilkan adonan yang halus, maka giling kurang lebih 3 hingga 5 kali ya. Kemudian digiling sekali dengan menggunakan nomor 3. Setelah digiling dengan menggunakan nomor 3, maka giling sekali dengan menggunakan nomor 5 ya. Seperti ini. Kemudian giling dengan menggunakan nomor 6. Sekali saja. Jangan lupa setiap kali kita menggiling, taburi dengan tepung terigu supaya tidak lengket. Setelah digiling dengan menggunakan nomor 6, maka ini kita potong-potong ya. Ini saya potong ukuran 3 x 3 cm. Bisa juga sesuai dengan selera kita. Boleh dicetak bulat juga, nggak masalah ya. Ini yang sudah kita potong-potong ya, siap untuk kita goreng. Masukkan adonan secukupnya ke dalam minyak yang sudah kita panaskan ya. Ini begitu masuk, kita pisah-pisahkan seperti ini. Kemudian setelah terpisah, kita biarkan dulu sampai kokoh, sampai berwarna putih ya. Baru nanti kita sekali-kali kita aduk. Ini sudah terlihat putih ya. Ini boleh kita aduk sekali-kali. Ini kita biarkan sampai berwarna kekuningan ya. Kalau sudah berwarna kekuningan seperti ini, kita aduk bolak-balik sampai kering, sampai berwarna coklat, supaya nanti warnanya ini bisa sama ya. Jadi jangan ditinggal ya. Ini kita bolak-balik terus sampai coklat. Ini sudah coklat, lalu kita angkat dan kita tiriskan ya. Lakukan hal yang sama sampai semuanya selesai ya. Supaya nanti hasilnya itu bisa melempung-melempung, maka awalnya gunakan minyak panas dengan menggunakan api besar. Setelah nanti kuenya ini mengembang berwarna putih, baru kecilkan api, goreng sampai matang ya. Nah, ini hasilnya keripik keju yang sudah jadi. Hasilnya bisa melempung-melempung ya, meruntus-meruntus seperti ini ya. Ini rasanya gurih, garing, renyah sampai ke dalam. Satu resep kurang lebih hasilnya 550 gram. Ini adalah resep standar. Jadi kalau kita ingin membuat dalam jumlah banyak, maka tinggal kalikan bahan-bahan yang ada di resep ini. Dengan resep standar, maka siapa saja bisa membuat keripik keju yang rasanya gurih, renyah, garing, dan melempung-melempung seperti ini. Terima kasih telah menonton video ini.